Insiden laka lantas terjadi di Jalan Raya Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan dua truk terjadi saat salah satu truk yang melaju dari arah timur tiba-tiba masuk ke bahu jalan dan menyenggol pohon yang berada di bahu jalan. Usai menabrak, truk yang hilang kendali pun kemudian menabrak truk bermuatan pasir yang melaju dari arah berlawanan. Upaya evakuasi korban yang sudah terluka parah berlangsung dramatis. Setelah cukup lama terjepit, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin truk. Namun sayang, korban akhirnya meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju puskesmas terdekat. Kendaraan truk yang dipukul dengan saudara D berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di tempat kejadian, hilang kendali sehingga turun dari badan jalan dan menabrak pohon di selatan jalan. Setelah menabrak pohon itu, kendaraan truk tersebut lepas kendali berjalan ke kanan. Selanjutnya bertabrakan dengan kendaraan truk juga yang berjalan dari arah barat atau berlawanan yang dikemudikan saudara M. Seperti itu. Untuk korban sendiri? Untuk korban adalah pengemudi truk yang berjalan dari arah barat saudara M. Meski sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas, kedua truk yang terlibat kecelakaan bisa dievakuasi oleh polisi yang datang ke lokasi. Sementara sopir dan kernet truk yang selamat dibawa ke kantor Laka Lantas untuk penyelidikan serta pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Sebuah mobil dan motor terlibat kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Motor tersebut tampak hancur parah. Begitu juga mobil tampak terbalik hingga kedua kendaraannya dibawa ke kantor Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Peristiwa ini terjadi pada Senin lalu, di mana korban yang merupakan pengemudi ojek online ini ingin mengantarkan dokumen dari Mampang ke arah Senayan. Namun setibanya di kawasan Semanggi, korban ditabrak minibus yang ditumpangi dua orang warga negara asing. Kerasnya hantaman membuat pengendara ojek online ini tidak sadarkan diri hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak hanya itu, pelaku yang merupakan warga negara asing tidak ada di lokasi kejadian ketika sejumlah warga mencoba membantu mengeluarkannya dari dalam mobil yang terbalik itu. Nah katanya sih sama polisinya itu awalnya ditolongin, dipecahin kacanya, tolongin WNA-nya. Nah setelah nolongin WNA-nya itu, dia polisinya itu nolongin saya. Nah si polisi itu nggak sadar kalau WNA-nya itu ternyata udah nggak ada di situ, udah kabur. Atas insiden ini, korban mengalami luka pada bagian tangan, kaki, punggung hingga mendapat luka jahitan sebanyak 22 di bagian kepala. Selanjutnya kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Korban berharap agar kedua pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Dua orang remaja pelaku pencurian motor dikeroyok massa di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk Utara, Jakarta Barat. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, dua remaja pelaku curanmor ini sedang menunggu pembeli motor. Tiba-tiba mereka ditendang hingga jatuh. Setelah ditelusuri, ternyata kedua pelaku dijebak oleh korban yang sepeda motornya dicuri pelaku. Pelaku dan korban bertransaksi sepeda motor melalui media sosial Facebook. Saya kan di sini buka pintu depan belakang. Jadi dia tuh ngeliatin saya juga, ngeliatin aja terus itu barang saya lagi. Gak lama lagi gabruk itu ditendang itu motor yang mungkin yang punya datang kemari nanya mungkin ada motornya ditandain, ada tanda-tandanya. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Kebonjeruk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pemuda mengawasi lokasi target, sementara seorang lainnya masuk ke dalam kantor layanan pembiayaan keuangan. Dengan menutup wajah menggunakan kaos, pelaku masuk ke ruangan kantor dan merampok satu buah amplop berisi uang 30 juta rupiah sambil menodongkan pisau ke arah pegawai. Usai menjalankan aksinya, pelaku pun berhasil kabur. Unit Reskrim Polsek Medan Belawan bersama Satreskrim Polres Prabuan Belawan yang menerima laporan pun langsung bergerak cepat memburu para pelaku. Satu dari dua orang pelaku yang terekam kamera CCTV
Pelaku berhasil ditangkap saat hendak melarikan diri menuju Batam. Polisi pun kini tengah memburu seorang rekan pelaku dan mendapati adanya pelaku lain yang merupakan otak perampokan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Meski berusaha melawan dengan membawa poster sebagai bentuk protes, namun eksekusi rumah oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ini tetap berlanjut. 6 orang lanjut usia ahli waris dari Olga Umboh Yakob akhirnya hanya bisa pasrah melihat rumah yang telah ditempatinya selama lebih dari 50 tahun harus dieksekusi. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi atas permohonan Bambang Soeharto selaku pemenang gugatan atas objek rumah di Jalan Tengku Umar, Surabaya. Kuasa hukum para lansia menyebutkan eksekusi seharusnya tidak dilakukan karena para lansia saat ini masih mengajukan gugatan perlawanan hukum. Tanda terima memori kasasi. Belum ada putusan hukum, belum ada kekuatan hukum yang tetap. Tetapi atas perintah Ketua Pengadilan Surabaya tetap dilaksanakan, tetap ditabrak pokok aturan ini. Sementara kuasa hukum pemohon menyebutkan eksekusi rumah terpaksa dilakukan karena semua proses hukum telah dilalui. Namun termohon tidak mau meninggalkan lokasi. Ya, kami hanya menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini. Jadi perkara ini sudah diuji dari tingkat PN, putusan pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Sampai 3 kami sudah mengajukan eksekusi, namun mereka ternyata melakukan perlawanan. Sengketa rumah ini terjadi sejak tahun 1995. Pada saat itu, ibunda para lansia hendak mengajukan permohonan perpanjangan surat izin kepala rumah atau SIKR. Namun pada tahun 2010, Pemkot Surabaya telah memblokir surat izin perumahan. Pemblokiran berdasarkan permohonan Bambang Soeharto yang berdalih telah membeli rumah tersebut dari pemilik bernama Nur Yasni. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang menggerebek suami istri asal Purwakarta, Jawa Barat. Tersangka digerebek lantaran melakukan praktik penipuan dengan modus penggandaan uang. Sejumlah warga yang menjadi korban tergiur dengan modus penggandaan uang yang dilakukan suami istri. Dengan janji akan mengembalikan uang yang sudah masuk, namun tak kunjung diterima korban. Bahkan salah seorang korban mengaku dirinya sampai menjual anak sapi miliknya karena termakan bujuk rayu tersangka. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polsek Limbangan atas dugaan penipuan. Usai menerima laporan, sepasang suami istri ini pun langsung diamankan pihak kepolisian. Masih dalam keadaan sehat ya, diamankan oleh warga, silakan menjemput dan informasi. Memang betul yang bersangkutan telah melakukan praktek modus penggandaan uang ya, dengan modus bahwa korban ini diiming-imingi akan mendapatkan uang banyak setelah melaksanakan ritual. Kini sepasang lansia yang menjadi tersangka praktik penipuan dengan modus penggandaan uang telah ditahan di sel tahanan Polsek Limbangan dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dalam video viral berdurasi 20 detik, terlihat seorang pria nekat menaiki truk yang sedang melaju dan memalak sopir truk di kawasan Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak membutuhkan waktu yang lama, unit Reskim Polsek Medan Belawan langsung memburu pelaku hingga berhasil ditangkap di lokasi kejadian. Pelaku bernama Andi, 37 tahun, diketahui seringkali melakukan pemalakan terhadap supir truk yang keluar masuk di kawasan Simpang Sicanang, Kota Medan. Polsek Medan Belawan mengatakan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada korban yang melintas di kawasan Simpang Sicanang. Berapa yang diambilnya dari korban? Kurang tahu karena kami masih menunggu si korban bikin laporan. Sudah konfirmasi kebetulan korbannya masih di luar kota. Nah, nanti kalau misalnya yang bersangkutan di mana? Di daerah ke Baru. Nanti kalau misalnya yang bersangkutan udah balik sini nanti mungkin dia akan bikin laporan.
Usai menangkap pelaku, Polsek Medan Belawan kini tengah berkoordinasi dengan korban yang berada di Riau untuk membuat laporan. Sementara itu, pelaku tengah ditahan di Polsek Medan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas ini terjadi di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari kamera pengawas CCTV terlihat pelaku tengah mengancam petugas security yang tengah berjaga di depan salah satu toko kendaraan listrik. Awalnya, pelaku datang ke lokasi untuk mempertanyakan izin dari toko tersebut, kemudian meminta uang dan jatah untuk mengelola lahan parkirnya. Pemilik dan HRD menjelaskan terkait dengan izin dan legalitas kegiatan toko tersebut. Dijelaskan dengan baik, tetapi salah satu dari orang atau kelompok ini melakukan kegiatan yaitu datang menggurung-gurung menggunakan mobil, kemudian turun dari mobil langsung melakukan pengancaman terhadap korban yaitu HRD toko tersebut. Kemudian barang bukti yang diamankan adalah 1 buah handphone, 1 unit mobil, pakaian, dan rekaman CCTV. Pelaku akhirnya diringkus tim khusus Sangabuana Polres Karawang atas perbuatannya. Pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pasca pembunuhan anak terhadap ibu oleh terduga anaknya, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari rumah korban di Jalan Takong, Tapos, Depok, Jawa Barat. Selain senjata tajam, beberapa barang bukti lainnya telah disita polisi. Hingga kini polisi belum dapat menggali keterangan terduga pelaku karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Selain terduga pelaku, anak korban, ayah pelaku kini juga masih dalam perawatan. Menurut informasi, kasus pembunuhan ini terjadi di latar belakangi pengelolaan keuangan usaha keluarga. Si korban tadi, ayah korban, intinya sempat terjadi sedikit permasalahan di internal keluarga itu. Jadi memang korban ini punya usaha terkait kalau nggak salah itu pengelolaan kardus ya, packing kardus gitu. Itu juga dikelola oleh keluarga tersebut, termasuk anaknya juga turut dilibatkan dalam usaha tersebut. Tetapi di perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan ada sedikit masalah.
Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa menangkap pria berinisial SF, 55 tahun, yang tega diduga mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku ditangkap di kawasan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. SF diduga telah menyetubuhi anak kandungnya, NS, 17 tahun, selama 2 tahun terakhir. Korban tidak berani melaporkan perbuatan keji ayah kandungnya karena diancam akan dibunuh. Namun aksi pelaku terbongkar setelah korban yang tidak tahan dengan sikap ayahnya mengadu kepada sang ibu. Mulai dilakukan sejak tahun 2021, jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai dilakukan persetubuhan secara bertahap dilakukan, dan terakhir ketahuan pada minggu kemarin diketahui karena korban melaporkan kepada ibu kandungnya. Sementara itu, Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa, Sulawesi Selatan hingga kini masih melakukan observasi kepada korban karena masih mengalami trauma. Sedangkan pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Inilah rekaman kamera CCTV milik masjid saat seorang laki-laki dan seorang anak melakukan pencurian di masjid di daerah Kedung Wulu, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV nampak lelaki yang diduga mengajak anak kecil yang diduga anaknya untuk membobol uang kotak amal masjid dengan cara mencongkel kunci kotak amal. Anak tersebut bahkan nampak gembira dan meloncat-loncat di dalam masjid, sementara sang ayah berusaha mencongkel kotak amal. Selang beberapa saat, kotak amal berhasil dicongkel pada kunci gemboknya dan pelaku langsung mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal. Lihat CCTV, ada dewasa sama anak kecil lah, mungkin bapak sama anak nih, masuk. Kebetulan pintu ini nggak dikunci, memang untuk sholat dipersilakan untuk musafir dan lain-lain. Setelah kita itu waktu dilihat di CCTV, gitu. Jadi Mas Manto itu marbot masjid mau menjelang asar melihat kotak infaknya sudah dicongkel seperti itu. Meski tidak mempermasalahkan isi kotak amal yang dicuri, namun pengurus masjid menyayangkan dan prihatin pencurian dilakukan bersama dengan anak kecil. Meski demikian, polisi pun kini tengah mendalami kasus pencurian kotak amal tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldina Yudi, Ainus melaporkan. Puluhan siswa SMP Negeri 11 Kota Kupang ternyata belum bisa membaca dan menulis. Hal ini diketahui setelah pihak sekolah melakukan tes asesmen kognitif atau tes awal bagi anak-anak kelas 7 yang baru masuk di SMP Negeri 11 Kupang. Dari fakta ini pun sekolah berinisiatif untuk memberikan les tambahan usai jam pelajaran berakhir selama 1 jam. Jadi kami sepakat untuk kita melakukan les tambahan bagi mereka setiap hari setelah jam kegiatan pembelajaran berakhir. Dan itu kami sudah lakukan sudah lebih kurang 2 minggu. Dari pantauan sekolah sudah ada perkembangan sejak diberlakukannya les tambahan. Pelan-pelan para siswa mulai bisa membaca meski terbata-bata. Pihak sekolah pun berharap orang tua siswa juga memberikan dukungan di rumah agar hasilnya lebih optimal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum bisa membaca. Murid tak bisa membaca terdiri dari 11 orang siswa kelas 7, 16 murid kelas 8, dan 2 orang murid dari kelas 9. Kasus ini ditemukan saat pihak sekolah melaksanakan program literasi murid. Sekolah kini sedang menyelidiki kasus ini bersama dengan sejumlah lembaga terkait. Kami sama sekali tidak menyalahkan apakah itu alasannya COVID, karena memang itu perlu ada analisa, perlu adanya penelitian. Bahkan anak tersebut tidak bisa disebutkan anak berkebutuhan khusus juga, karena memang perlu adanya ahli, kemudian juga perlu adanya instrumen yang menentukan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meminta agar kasus murid tidak bisa membaca dijadikan motivasi bagi guru dan juga orang tua. Oleh karena itu tadi saya datang kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru semua untuk mendorong teman-teman guru di SMP 1 Mangunjaya memberikan perhatian lebih. Sebagai langkah awal, sekolah telah mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan orang tua masing-masing murid. Diharapkan keluarga bisa memberikan semangat dan juga mendukung putra-putri mereka agar mempercepat kemampuan membaca. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seorang siswa SMK Bina Karya Ralarentuka di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menjadi korban penganiayaan seorang gurunya yang juga kepala asrama. Korban alami luka bakar di jari-jarinya usai dihukum mencelupkan tangan ke air panas karena dituduh mencungkil lemari untuk mengambil kopi saset. Hal ini dilakukan pelaku karena mencurigai korban dan 17 murid lainnya melakukan pencurian. Korban dan keluarga pun melaporkan kasus ini ke polisi. Bisa langsung mengambil keterangan korban karena korban mengalami sakit yang sangat sakit sekali sehingga dia tidak bisa memberikan keterangan. Dia datang dengan keadaan meringis kesakitan sehingga kami langsung mengarahkan ke rumah sakit umum untuk dilakukan pemeriksaan secara medis, kemudian langsung dilakukan permintaan visum juga. Setelah itu korban kami kembalikan ke rumahnya, kemudian hari ini baru diambil ke. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap korban dan sejumlah saksi. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan oknum guru tersebut melakukan penganiayaan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang petugas di perlintasan kereta api di Jakarta Timur terpaksa turun tangan memberi tanda pada masinis agar menghentikan laju kereta api. Pria bernama Pak Ahmad dalam video ini menghentikan kereta karena ramainya pengendara yang menerobos palang pintu perlintasan. Padahal sebelumnya petugas telah memberi tanda dan menurunkan palang. Melihat aksi Pak Ahmad, sebagian pemotor memilih mundur, namun pemotor lainnya tetap melintasi rel kereta dan tidak peduli dengan kereta yang semakin mendekat. Keretanya berhenti sama Pak Ahmad berhenti. Woi, mundur, 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 woi, mundur. Kacau. Beruntung kerjasama antara Pak Ahmad dan masinis pada hari itu berhasil menyelamatkan nyawa sejumlah pemotor nakal dan menjadi viral di media sosial. Dalam video viral lainnya, seorang pemotor emak-emak yang tak sabaran nekat mengangkat palang kereta agar bisa melintas. Namun akibat ulahnya sendiri, pemotor ini kehilangan keseimbangan, tertimpa palang hingga terjatuh. PT KAI mencatat sejak tahun 2018 hingga Mei 2023 telah terjadi 1.782 kali kecelakaan di perlintasan sebidang. Selain karena perlintasan yang tidak dijaga petugas, kecelakaan juga dipicu oleh pemotor yang tidak patuh aturan berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan wisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno salurkan bantuan di Desa Wisata Alam Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan menyalurkan 5 wilayah yang berada di Jawa Barat, salah satunya wisata Alam Endah. Seiring meningkatnya potensi wisata, Menparekraf Sandiaga Uno memberi perhatian lebih dengan salurkan bantuan senilai ratusan juta rupiah. Hari ini kita serahkan keberlanjutan dari program tersebut dengan program DPUP. Ini adalah memberikan pelatihan literasi keuangan bersama dengan mitra, ada juga OJK, ada Diamond tadi, untuk menjadikan desa wisata lebih tangguh lagi ke depan dengan daya tarik wisata yang lebih beragam, lebih banyak, dan kemampuan membangun produk-produk ekonomi kreatif. Kementerian Parekraf hingga kini telah memberikan bantuan ratusan juta kepada 75 desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun ini, pekerja di sektor pariwisata mencapai 2,6 juta orang dengan target tahun depan mencapai 4,4 juta pekerja. Dari Morning Update, ada apa
Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah kosong di kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Lokasi ini kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Petugas mengamankan 5 pemuda yang tengah asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan, kelima pelaku digelandang ke Mapolresta Padang. Setelah dilakukan pengembangan, petugas menciduk bandar sabu di daerah Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Saat digerebek, petugas mendapati pelaku tengah menggunakan sabu di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 paket sedang narkotika jenis sabu serta alat hisap sabu. Polisi kemudian mengamankan terduga bandar sabu bernama Uncu di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, dan mendapati 4 paket sedang sabu beserta timbangan digital. Para pelaku yang merupakan bandar narkoba jaringan lapas ini sudah menjadi target operasi polisi selama 2 bulan terakhir. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dari dalam rumah, polisi mengamankan seorang DPO bandar narkoba berinisial W yang tengah mengemas paket narkoba. Tersangka W merupakan target operasi polisi yang sudah diincar selama 3 bulan terakhir karena mengedarkan sabu di wilayah hukum Polresta Padang. Dari tangan tersangka, barang bukti berupa 2 paket sedang dan 1 paket kecil narkotika jenis sabu pun diamankan. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah ruko dan 7 kamar kontrakan di Jalan Pekojan Raya, Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Petugas damkar terkendala 1 upaya pemadaman karena usia bangunan yang sudah tua dan rawan runtuh. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tapi ada sempat terdengar ledakan tadi? Iya. Berapa kali? Dua kali. Namun demikian kendalanya karena bangunan ini tua, kita agak sedikit takut untuk masuk. Sehingga apa yang terjadi tadi, alhamdulillah begitu anggota saya keluar semua, sedikit ada reruntuhan, alhamdulillah aman untuk anggota kita. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 mobil damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini.
Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjida Karamai. Usai terobos jalan, sedang dicor Kadispora, meminta maaf. Warga Ogan Komering Ilir heboh berburu emas harta karun. Kue merah putih Garuda Jumbo sambut HUT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini. Dan tentunya selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Viral di media sosial, sebuah mobil Toyota Innova warna hitam plat merah BG44HZ milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuk Linggau melintas di jalan yang tengah dicor beton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Purnomo menyesal dan meminta maaf. Video berdurasi sekitar 56 detik. Terlihat mobil Toyota Innova warna hitam dengan plat merah BG44HZ milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Lubuk Linggau melintas di jalan yang tengah dibangun atau dicor, viral di media sosial. Akibatnya, jalan yang baru dicor menjadi rusak akibat dilindas ban mobil. Bahkan kejadian itu sempat direkam oleh pekerja proyek hingga viral di berbagai media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Desa Es Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Purnomo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Lubuk Linggau, menyatakan bahwa dirinya melintas ke jalan tersebut mau ke rumahnya yang berada di Kecamatan Megang Sakti, serta pergi kondangan karena tergesa-gesa dikarenakan sakit. Di saat melintas, dirinya maupun sopirnya telah berbicara kepada pekerja untuk melintas dan dirinya juga menyesal dan meminta maaf kepada pekerja. Kami sudah mencobanya untuk kembali balik arah, memutar arah, tetapi sopir kami tidak bisa. Ya, terus kami berembuk lagi, kata tukang itu, sudahlah Pak, bisa Pak. Nah, terus dibuka jalan itu. Yang membuka tukang itu, kami tidak membukanya sendiri. Nah, terus kami melaju. Nah, kami dalam keadaan sakit dan tergesa-gesa pada waktu itu. Kami ya manusia biasa, tidak terlepas dari salah dan dosa. Saya menyesal atas perbuatan ini dan mengakui salah, ya. Dan selanjutnya ya untuk pembelajaran bagi kita semua. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, rumah seorang warga di Palembang hancur dirusak oleh sekelompok pria yang menggunakan senjata tajam. Pemicunya orang tua ikut campur anak yang terlibat perselisihan.
datang kate uang kamu. Kamu ini. Inilah video viral di media sosial saat detik-detik sekelompok pria melakukan penyerangan dan perusakan rumah milik seorang warga di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dari rekaman video tersebut terlihat sekelompok pelaku ini melakukan perusakan rumah milik korban Eva dengan senjata tajam. Merasa tak terima atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi di lokasi kejadian. Sementara itu, korban Eva mengatakan kejadian ini dipicu keributan anaknya dengan anak pelaku yang merupakan tetangga korban. Lalu pelaku mengajak orang lain untuk melakukan penyerangan dan perusakan rumah korban. Dia datang hancuri rumah. Berapa rombongan? Banyak, lebih dari 10. Jadi dihancurin semua itu? Iya. Pakai senjata tajam enggak tadi? Senjata tajam. Pakai pedang, pakai celurit. Itu siapa pelakunya, Bu? Itu tetangga. Masih tetangga ya? Tetangga. Jadi datangin orang luar apa gimana? Iya, orang luar dari dusun, dari Kayagung. Untuk masalah apa, Bu? Sekilas saja. Masalah ini anak bebala dikeroyok, anak aku dikeroyok. Oh, enggak terima. Kini para pelaku yang diketahui identitasnya tengah diburu polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir dihebohkan dengan penemuan harta karun yang diduga berupa emas di Sungai Komering. Warga pun kini berbondong-bondong berburu emas tersebut. Warga Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekitarnya dihebohkan dengan penemuan harta karun berupa emas. Bahkan emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering tersebut terdapat gambar Presiden RI Soekarno. Warga pun berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan emas ini untuk berburu emas. Ada juga yang hanya ingin menonton dan menyaksikan pencarian saja karena penasaran. Hasil berburu emas itu diantaranya ada yang berupa emas batangan, emas lempengan, kemudian kalung perhiasan, gelang, dan guci. Teko belum diketahui secara pasti dari mana asal harta karun tersebut. Penemuan itu bermula dari salah satu warga yang bermimpi jika di sungai itu ada harta karun, sehingga warga mencoba untuk menyelamnya guna membuktikan mimpi tersebut. Pertama yang ngajak turun itu siapa, Pak? Wawan. Wawan ya. Wawannya banyak dapat, Pak? Mahkota. Mahkota telah Wawan. Oh, cuman siko udah dapat ya? 3. Yang kalau emas batangan gambar Soekarno itu siapa yang dapat, Pak? Dulu sana. Pak Arti uang tanya lebut ini lah banyak kayak ngelam laju. Banyak orang ambil. Hingga kini masyarakat masih terus berburu emas. Lokasi penemuan pun ramai dikunjungi tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga pendatang. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Menteri PUPR tinjau IPAL Sungai Selayur sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, New Home of Badminton. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendampingi langsung Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Duta Besar Australia Penny William meninjau pembangunan IPAL Selayur Palembang. Pembangunan IPAL ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi untuk kesehatan. Gubernur Sumsel Herman Deru mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny William PSM meninjau lokasi instalasi pengolahan air limbah di Sungai Selayur Palembang. Kunjungan bersama itu untuk mendengarkan penjelasan dari Dinas PUPR Kota Palembang, Balai PPW Sumsel, Komo Palembang City Sanitation Project, serta dilanjutkan dengan pengambilan sampel air limbah. Proyek instalasi pengolahan air limbah ini akan mengolah limbah-limbah dari WC, rumah tangga, perkantoran, komersil seperti restoran dan lainnya melalui sistem pipa. Dalam pembangunan IPAL di Palembang, pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Australia melalui kemitraan Indonesia-Australia untuk infrastruktur. Investasi yang ditanamkan untuk IPAL ini mencapai lebih dari 1,2 triliun. Australia memberikan hibah sebesar 600 miliar dan APBN dari Kementerian PUPR menganggarkan 640 miliar untuk pipa distribusi. Keberadaan IPAL ini akan mengedukasi masyarakat secara terus-menerus untuk hidup sehat, bersih, dan bebas stunting. Ini hibah dari Australia, kolaborasi dengan pemerintah pusat APBN, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. 600 miliar lebih dari hibah Australia, 640 miliar dari APBN. Australia membangun ini. APBN membuat pipa distribusi dan transmisi dan arterinya, tersiernya. Contoh konkret dalam program pembangunan Australia dengan Indonesia dalam program kemitraan pembangunan antara Australia dan Indonesia yang akan membantu kesehatan dan juga lingkungan di Palembang. Dan saya senang sekali dapat melihat dengan mata saya sendiri bagaimana hebatnya instalasi ini. Kerjasama ini dan pemerintah provinsi dan kota punya tanggung jawab dalam sambungan rumahnya. Tentu ini butuh bantuan teman-teman wartawan untuk mensosialisasikan ini agar masyarakat lebih sadar lagi akan pentingnya sanitasi, akan pentingnya kesehatan. Terima kasih pemerintah Australia, terima kasih Presiden Republik Indonesia yang telah melalui Kementerian PUPR memberikan perhatiannya kepada Palembang secara khusus dan Sumatera Selatan pada umumnya. Seperti diketahui, instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun melalui kegiatan PCSP ini berada di Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang dengan luasan lahan mencapai 5,9 hektar. IPAL tersebut dibangun secara bertahap dengan total kapasitas mencapai 20.300 meter kubik per hari. Dari Palembang, Muhammad Riza Volevi, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 2 tahun pengerjaan instalasi pengelolaan air limbah Selayur akhirnya selesai dan siap beroperasi. Proyek senilai 1,6 triliun rupiah tersebut mampu melayani 100.000 orang dengan maksimal 22.000 sambungan rumah tangga, niaga maupun kantor. Wali Kota Palembang Harnojoyo mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau kesiapan instalasi pengelolaan air limbah yang berada di Jalan Dr. Sutami, Kelurahan Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Instalasi skala internasional tersebut pengerjaannya memakan waktu hampir 2 tahun dengan total biaya 1,6 triliun rupiah. Palembang merupakan kota ketiga setelah Makassar dan Pekanbaru yang memiliki instalasi pengelolaan air limbah secanggih ini.
Proyek besar ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Australia dan Indonesia yang nantinya mampu melayani 100.000 orang dengan maksimal 22.000 sambungan rumah tangga, niaga maupun kantor. Saya senang sekali ada contoh konkret dalam program pembangunan Australia dengan Indonesia dengan dalam program kemitraan pembangunan antara Australia dan Indonesia yang akan membantu kesehatan dan juga lingkungan di Palembang. Dan saya senang sekali dapat melihat dengan mata saya sendiri bagaimana hebatnya instalasi ini. Terima kasih. Melalui Pak Gubernur, melalui Pak Menteri, kami masyarakat Kota Palembang dan pemerintah Kota Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Australia, karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, di Indonesia hanya 3 kota yang memiliki instalasi pengolahan limbah seperti ini: Palembang, Makassar, dan Pekanbaru. Dan 2 kota itu oleh dana pinjaman, dan kita bersyukur satu-satunya kota yang diberikan di bawah dasar. Untuk tahap sambungan rumah tangga merupakan komitmen antara pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah Kota Palembang 100.000 sambungan dengan estimasi biaya 25 juta per sambungan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Oku Timur Lanosin melantik 34 kepala desa terpilih di Kabupaten Oku Timur. Bupati langsung menginstruksikan agar kepala desa tancap gas mensejahterakan warganya. Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Oku Timur telah melahirkan calon pemimpin yang sesuai dengan pilihan masyarakat masing-masing desa. Sebanyak 34 kepala desa terpilih telah resmi dilantik oleh Bupati Oku Timur Lanosin. Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih di Kabupaten Oku Timur dibagi menjadi 4 zona masing-masing zona, diikuti 7 desa zona 1, 7 desa zona 2, 7 desa zona 3, dan 13 desa zona 4. Bupati Oku Timur berpesan kepada seluruh kepala desa terpilih agar segera beradaptasi dengan amanah yang baru sebagai kepala desa untuk periode 2023-2029. Baik bagi petahana maupun pendatang baru, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terkotak-kotak di tengah masyarakat. Semua harus dirangkul menjadi satu dengan tujuan yang sama untuk kemajuan desa. Untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi daripada kepala desa, tentu yang saya titipkan tadi, cerdaskan masyarakat, sejahterakan masyarakat, dan juga sehatkan masyarakat. Itu adalah kebutuhan dasar daripada masyarakat. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi kue merah putih Garuda Jumbo sambut HUT RI, tetaplah di iNews Sumsel. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, pekerja harian lepas di perkebunan sawit milik PT Swadaya Indopalma terduga menangkap, melukai, dan membunuh satwa liar yang dilindungi negara. Buaya muara Crocodylus porosus di wilayah Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dari rekaman video warga memperlihatkan saat-saat penangkapan buaya muara yang berada dalam sungai kecil di lingkungan perkebunan sawit. Predator diperkirakan sepanjang 3 meter, tidak berdaya setelah tertangkap, dilukai dan dibunuh oleh beberapa pekerja harian lepas PT Swadaya Indopalma. Penangkapan dan pembunuhan ini dipicu binatang buas yang dapat mengancam jiwa para pekerja, karena sering muncul di area perkebunan kelapa sawit terutama saat akan memanen buah. Alasan dia bunuh itu karena apa tuh, Pak? Juga lah, nganggu uang juga lah. Karena uang di sini yang PT-PT sini tahu gawi kan. Gawi kena kejimat terus kan di sini. Sementara tim BKSDA Sumatera Selatan yang baru mengetahui dari laporan masyarakat sangat menyayangkan atas kejadian itu. Dari hasil investigasi, tim BKSDA hanya menemukan barang bukti berupa sisa-sisa bagian tubuh berupa sisik, kulit, dan potongan daging, sedangkan bangkai buayanya belum diketahui keberadaannya. Tim BKSDA Sumsel menghimbau masyarakat apabila menangkap, menemukan, atau melihat satwa liar yang dilindungi, segera melapor melalui call center BKSDA setempat. BKSDA juga memasang spanduk peringatan agar masyarakat berhati-hati terhadap binatang buas jenis buaya. Bagi pelaku yang sengaja melakukan melukai, membunuh, menangkap, itu akan dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 pasal 21 ayat 2 huruf A. Kemudian sanksinya dikenakan di pasal 40 ayat 2. Itu hukumannya pidana penjara maksimal 5 tahun, kemudian denda paling besar 100 juta. Di tengah banyaknya warga yang kehilangan nyawa akibat serangan buaya karena jumlahnya yang sangat banyak, masih pantaskah binatang buas ini dilindungi? Dari Banyuasin, Ahmad Syafil iNews melaporkan. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. Beragam cara untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan warga. Salah satunya pembuat kue di Palembang dengan membuat kue bertema Hari Kemerdekaan. Kue merah putih Garuda berukuran jumbo berukuran 60 x 40 cm. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Membuat kue dengan tema Hari Kemerdekaan, Pipit menyebutnya dengan kue merah putih Garuda yang menamakan kreasi kuenya dengan nama tersebut karena karakter kue yang ia buat menyerupai bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Pipit menggunakan bahan butter, telur, susu bubuk, tepung maizena, terigu, gula halus, pengembang kue, dan pewarna makanan. Pipit lalu mencampur telur, gula bubuk dengan mixer sampai mengembang, kemudian setelah mengembang sempurna ditambah butter yang dilelehkan dan ratakan dengan diaduk.
Selanjutnya, masukkan pewarna makanan merah hingga rata, kemudian dimasukkan dalam loyang berukuran 60 x 40 cm. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah matang dan dingin, kemudian di-filling dengan krem cheese dan coklat agar kue kokoh. Barulah dilapis dengan pondan yang terbuat dari gula. Pipit menerangkan kerumitan terjadi saat menghias dengan lambang negara Garuda Pancasila menggunakan icung pondan, karena harus detail sesuai lambang negara karena kerumitannya. Kue bertema kemerdekaan ini dibanderol Pipit dengan harga 1,5 juta rupiah. Tingkat kesulitannya lumayan di sini. Aku mengerjakannya 2 hari karena dari awalnya aku sketsa dulu burung Garudanya. Jangan sampai salah dari filosofinya, sayap kanan harus ada 17, sayap kiri 17, ekornya 8, di lehernya 45, dan itu harus dibikin detail sama, nggak boleh ada yang miss satupun, diukir satu-satu sampai semuanya jadi, semuanya homemade, bikinan tangan, nggak ada cetakan. Itu sih yang bikin tingkat kesulitannya lumayan. Pemesannya memang bukan perorangan, biasanya lembaga atau korporasi untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Kita di kantor itu ada acara tahunan tuh, 17-an, menyambut 17-an kan ada lomba. Terus emang sengaja kita mau pesan kue nih. Karena 3 tahun yang lalu aku sempat pesan kue untuk keluarga dan itu puas. Jadi aku coba pesan lagi sekarang. Bahkan di luar ekspektasi ya. Aku kira yang kayak kue merah putih doang gitu, tapi ternyata ada tambahan burung Garudanya gitu. Itu keren banget sih. Di kedainya yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Palembang selama bulan Agustus, Pipit Permatasari juga menerima pesanan kue dengan karakter lain. Nah pemirsa, jika Anda tertarik bisa datang ke sini ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.